Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Febrianto. Saya dari kampus BSI Cutmutia, kelas pagi, manajemen 1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada profil saya, nama saya, kelas saya, serta kampus saya. Next. Definisi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Next. Implikasi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Etika ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai etika ilmu pengetahuan di Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja nilai dan etika yang dapat membimbing perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan ilmu yang berpihak pada kepentingan umum. Kebijakan ilmiah yang berorientasi pada Pancasila akan memastikan bahwa hasil penelitian dan teknologi yang dikembangkan bermanfaat untuk masyarakat luas dan tidak akan merugikan masyarakat. Next. Implikasi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Filosofi, ada metodologis, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada edukatif, yang kelima ada ekonomi, yang keenam lingkungan, yang terakhir ada kebijakan. Filosofi, satu holistik yang mengintegrasikan berbagai disiplinnya ilmu. Dua, kontekstual, mengkondirkan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. Tiga, etis, menghargai integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Yang kedua, interdisipliner, menggabungkan berbagai bidang ilmu. Partisipatif, melibatkan masyarakat dan stakeholders. Tiga, berbasis bukti, mengutamakan data dan penelitian. Sini ada sosial, yang pertama kemanusiaan, mengutamakan kesejahteraan untuk hak-hak manusia. Yang kedua keadilan sosial, menggunakan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penghargaan keberagaman, menghargai perbedaan budaya, agama, dan pendapat. Ada edukatif yang pendidikan berkarakter, mengembangkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kemampuan kritis, mendorong pemikiran kritis dan analisis. Penghargaan terhadap kebijaksanaan, menghargai kebijaksanaan dan pengalaman. Ekonomi, mengembangkan ekonomi berbasis lokal. Yang kedua, kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Ini ada lingkungan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, penggunaan sumber daya alam kebijaksanaan. Tiga, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang terakhir ada kebijakan. Yang pertama, mengembangkan kebijaksanaan berbasis bukti. Kebijakan berbasis bukti. Dua, pengaman dan pengawasan dan evaluasi. Tiga, pengembangan infrastruktur penelitian. Next. Pancasila dan pendidikan ilmu. Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia berarti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengannya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk pembelajaran seperti dengan menggunakan platform digital, akun belajar, ID, dan reward sheet. Yang kedua, ini mendorong kolaborasi antar ilmuwan dan berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Dan yang terakhir, menjamin bahwa ilmu tidak hanya berfokus pada penemuan dan inovasi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat dan masyarakat. Next, Pancasila dan pendidikan ilmu. Pancasila merupakan landasan nilai yang penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang saling meliputi, di mana Pancasila memberikan landasan moral dan etika, sedangkan ilmu pengetahuan menyediakan alat metode untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Oke, next.
Sini ada tantangan dalam pengembangan ilmu dengan Pancasila. Beberapa tantangan dalam pengembangan ilmu dalam Pancasila di Indonesia adalah yang pertama ada kapitalis, yang kedua ada globalisasi, yang ketiga ada konsumeris, yang keempat ada pragmatis, yang kelima ada, maaf ya di sini 4 dan 5 sama, jadi yang 5 nih berarti diganti yang keenam. Yang kelima adalah keterbatasan sumber, dan yang keenam ada pengembangan ilmu yang tidak selaras dengan Pancasila. Oke, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu, yaitu kapitalis ya. Kapitalis adalah orang yang akan mengendalikan sektor instruksi dan perdagangan dan sektor ekonomi lainnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Di sini ada yang kedua ada globalisasi ya. Globalisasi atau bisa dibilang integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi berhatap atau bertahap gitu ya. Bertahap di antara entitas, individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Dan yang ketiga ada konsumeris ya. Konsumeris merupakan ideologi yang menjadikan seseorang yang berkelompok, yang menjalankan proses konsumen dan pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar, dan berkelanjutan. Dan yang keempat ada pragmatis. Pragmatis merupakan sifat atau sifat, bisa dibilang ciri-ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Oke, yang kelima ada keterbatasan sumber. Keterbatasan sumber ini bisa dibilang definisi juga ya, definisi sumber daya. Sumber daya yang terbatas mengacu dan pada keterbatasannya, ketersediaannya bahan dan layanan yang penting diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan pembangunan manusia. Yang keenam ada pengembangan ilmu yang tidak selaras dengan Pancasila. Pengembangan ilmu yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan Pancasila masalah baru, seperti munculnya hate speech di media sosial ya, yang tidak disikapi dengan kebijaksanaan rasional, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia berpaling dari ideologi Pancasila dan memilih ideologi liberalisme ya. Oke, next. Sini ada kesimpulan. Pancasila merupakan pedoman dan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan bisa dibilang iptek ya. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi metode berpikir, pisau analisis, dan tolok ukur kebenaran. Yang keempat, ada nilai-nilai Pancasila dapat menjadi metode berpikir, pisau analisis, dan tolok ukur kebenaran. Yang kelima, ada Pancasila diharapkan dapat memberi dampak luas dan kemasyarakatan kehidupan bangsa Indonesia. Dan di sini Pancasila dapat mengendalikan iptek dan tidak keluar dari cara berpikir dengan cara bertindak bangsa Indonesia. Pancasila dapat mengkompletasikan universalisme dan sila-sila yang lain. Yang terakhir, jika iptek bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Oke, next. Nah, mungkin itu saja ya, eh, presentasi yang bisa saya beritahu. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Hmm, Sekian dan terima kasih.